Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan agama Islam. Kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu Perang Uhud? Nah, kalau belum tahu, simak video ini sampai habis ya. Kita belajar bersama-sama. Siap? Kita mulai pembahasannya. Simak ya. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Peperangan itu terjadi di Gunung Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu, peperangan ini dinamakan Perang Uhud. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy ingin membalas kekalahan di Perang Badar sebelumnya. Kaum muslimin berkekuatan 700 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan 3.000 orang. Semula Rasulullah sudah menyiapkan 1.000 orang tentara. Ketika di Badi Asyaud, 300 orang kembali ke Madinah dengan dipimpin oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Namun demikian, pasukan Islam tidak terpengaruh. Mereka tetap bersemangat untuk berperang. Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas untuk bersiap siaga di atas puncak Gunung Uhud. Mereka dipesan untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing apapun yang terjadi sampai perang berakhir. Di sayap kanan pasukan muslim dipimpin oleh Mundir bin Amru, dan di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Mikdad bin Al-Aswad. Sedangkan di barisan depan dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abu Thalib. Dalam peperangan ini, umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi istrinya yang bernama Hindu. Dia adalah seorang penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. Bagaimana ya kejadian perang itu? Siapa yang memenangkan peperangan? Simak ya. Semula, pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Mereka dibuat kocar-kacir, lari tunggang langgang meninggalkan arena perang. Pasukan muslim mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang di atas gunung turun untuk mendapatkan harta rampasan yang berserakan di bawah. Mereka melupakan pesan Rasulullah SAW. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih posisi. Khalid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan Islam yang tewas karena tidak disiplin dan tidak mempedulikan perintah Rasulullah SAW. Pasukan Muslim nyaris mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah pun sempat terluka. Kafir Quraisy berhasil mematahkan semangat pasukan Islam dengan meneriakkan kalau Rasulullah sudah terbunuh. Dalam posisi seperti itu, Rasulullah segera menarik mundur pasukannya ke atas bukit. Pasukan kafir Quraisy tidak dapat mengejar mereka. Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hamzah dan Mus'ab bin Umair beserta 70 orang pasukan gugur sebagai syuhada.
Nah, setelah mendengar cerita ini, kita dapat mengambil kesimpulan di antara beberapa kekalahan yang terjadi dalam perang Uhud. Yang pertama, tentara panah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah. Dan yang kedua, adanya kaum munafik yang mundur dan tidak mau berperang. Itu tadi penyebab kekalahan yang terjadi dalam perang Uhud. Namun, kita dapat melihat sosok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan pasukan, peduli terhadap pasukan, dan memaafkan kesalahan pasukannya yang tidak taat perintahnya. Itulah jiwa besar Rasulullah SAW. Sudah paham kan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud? Nah, itu tadi ya cerita tentang perang Uhud. Semoga teman-teman, adik-adik, semua yang menonton video ini paham dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.